Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumur likunya rekan-rekan yang saya cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Saya ingin berpartisipasi tentang apa yang kita rasakan di dunia per-YouTubean ini. Yang jelas, kenapa saya bikin video ini, karena mudah-mudahan rekan-rekan YouTube khususnya bisa lebih bersemangat, bisa lebih bergairah kembali, karena yang kita rasain sama gitu. Rekan-rekan subscriber pernah jatuh lalu bangun lagi, jatuh lalu bangun lagi. Kita pun sama. Secara jumlah subscriber kita nyaris belum sampai 1000 dan jam tayang kita jauh di angka 1000. Jadi yang perlu rekan-rekan subscriber dan rekan-rekan YouTube perlu tahu, setiap hasil itu perlu proses dan perjuangan. Yang kita rasain di channel YouTube ini PR12 official. Kalau rekan-rekan pengen tahu kita buat atau bangun channel ini tahun 2016, ntar kita liatin di screenshot. Terus tahun 2018 subscriber baru 150, karena dulu kita ngupload video itu sekedar apa ya, jadi cover musik dan musik playlist gitu. Tahun 2018 sampai 2019 kita yang punya ide sama, bareng-bareng kerjasama buat ngebangun channel YouTube ini sampai akhir sekarang Desember 2020 dan 2021. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, puji dan puja tetap milik Allah. Walaupun belum nyampe subscriber 1000, walaupun jam tayang jauh di angka 1000, alhamdulillah kita nikmatin proses-prosesnya. Dari mulai kita nggak punya alat rekaman beberapa pekan, kalau dalam bahasa Indonesia itu noise gitu bahasa Inggrisnya, kamera yang bermodal HP, dulu HP pakai HP Samsung Gemini gitu, kurang jernih. Alhamdulillah bisa kebeli HP. Terus kita mencoba terus berkreatif, berpikir channel apa gitu, harus apa yang bikin kita bisa berkreatif terus. Kemarin tahun 2019 kita nyimpulin seputar kelinci, dan alhamdulillah naik subscriber dari 150 itu jadi 250 gitu. Sampai bulan Mei kalau nggak salah. Nah, di bulan Mei kita bingung juga, kok nggak kayak youtuber yang lain gitu. Nah, kita cari jalan solusi. Ada informasi, kita nggak punya tempat untuk sharing, kita cek di YouTube, terus cari informasi dari teman-teman yang sama nge-YouTube. Mereka bilang pakai support sub. Kita cobain support sub gitu, yang ada malah drastis turun si subscribernya. Terus minta views lewat Facebook, timbal balik gitulah, sampai kita nonton 2 menit di screenshot dikirimin, capek banget. Itu juga nggak efektif. Nah, di akhir tahun 2020 ini saya ingin kalian yang masih sama berjuang di YouTube ini jangan patah semangat, karena
kita pun kalau secara proses dari 2016 sampai 2020, kalau disebut ada perkembangan, memang ada perkembangan, cuman tidak mesat seperti youtuber lain yang memang mereka fokus di YouTube-nya dan profesional di cara berprosesnya. Mungkin kita saja yang belum bisa fokus di YouTube ini dan belum profesional gitu. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan, subscriber khususnya, kalau nonton ini jangan patah semangat. Kita di tahun 2016 dan sekarang tahun 2020, subscriber masih, kalau kita sebutkan masih 891, jam tayang kurang dari 1000 kalau nggak salah. Tadi sore alhamdulillah 900, kurang lebih 900-an lah gitu. Itu dari 2016. Apakah kita diacuhin gitu, abang aja yang upload videonya jarang? Enggak, kita dulu upload video playlist musik itu sebulan sekali, nggak efektif, kena copyright gitu. Cover video orang nggak efektif, kena copyright, dihapus, diganti channel seputar silat. Karena alhamdulillah rekan-rekan dan teman-teman kita di sini ikut persilatan gitu, IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, masih belum ramai juga, kita nggak patah semangat, kita terus berpikir apa yang subscriber atau rekan-rekan atau globalnya dunia butuhkan di sosial ini gitu, sosial media ini. Walaupun sekecil apapun, kita harus bisa berpartisipasi untuk mengubah dunia ini, sudut pandang manusia tentang dunia ini yang rekan-rekan tahu gitu, serba instan. Orang-orang sekarang pengen serba instan gitu. Yang lebih khusus yang sama seperti kita masih berjuang di 2020 ini, mudah-mudahan saya doakan YouTube channelnya berkembang melesat lah. Capek, memang capek. Kalau kita rasain, kita pernah nggak tidur semalaman, bergadang liatin channel, perkembangan channel, terus cari info sini, cari info sana gitu. Tapi insya Allah teman-teman, di dalam perjuangan itu perlu pengorbanan, dan dalam perjuangan pengorbanan Allah juga nggak tidur. Itu pasti bisa ada nilainya, sebab Allah sebab Allah menulis atau berbicara atau berfirman dalam suratnya, sebiji jal pun Allah akan membalas gitu. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu tuju, dan apa yang kamu harapkan gitu. Maka kepercayaan kita di official ini, di official per 12 ini menjadi wajada. Ketika kita bersungguh-sungguh, niscaya kita akan bisa dan percaya akan hakikatnya Allah, yaitu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka akan terjadi. Mudah-mudahan rekan-rekan YouTuber yang sama masih berjuang di tahun 2020 ini, kelak di 2021 Januari dapatkan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan lah gitu, dapat dimonetasi, serta terus berkreatif, bukan tentang kita berproses atau kita capek menjadi YouTuber atau kita lelah gitu, tapi tentang berpartisipasi. Sebab sejauh mana kita bisa berguna untuk anak-anak milenial zaman sekarang, ketika manusia-manusia zaman sekarang ingin instan, ingin serba jadi gitu.
kalau kita bahas lagi, kita dari 2016 sampai 2020 itu nggak satu hari pun kita nggak ngebahas YouTube ini. Bagaimana kita harus merintis YouTube ini, bagaimana cara proporsional dalam mempromosikan YouTube ini, bagaimana sampai kita lelah, sampai kita pasrah, sampai kita putus asa, kita pernah lakuin. Kita sampai begadang, nggak tidur, kita pernah lewatin itu. Maka apa yang kalian rasakan, kita pun sama, kita pernah dari nol. Mari kita berjuang bersama-sama, dan jangan merasa sedih hati. Kenapa nggak ada perubahan? Insya Allah ada perubahan ketika kita terus berproses. Dan ingat, panah yang paling tajam adalah doa. Maka berdoalah kepada Allah, kita selalu diluruskan niatnya dalam segala urusan apapun. Begitupun kita menjadi jadi kreator video seperti ini, menjadi, kalau orang bilang jadi YouTuber, tapi niat kita bukan jadi YouTuber. Ampun para laun, naudzubillah semua, naudzubillah minzalik. Itu adalah pekerjaan saja gitu, pekerjaan saja. Yang kita lakukan adalah ingin berpartisipasi, mengisi warna di dunia ini gitu. Entah itu dalam segi apapun. Maka konten-konten kita acak-acakan kalau secara konten itu, karena YouTuber lain kan fokus konten di masak, fokus konten di dakwah, fokus konten di mana aja gitu, dalam bidangnya masing-masing. Yang kita lakukan adalah ngacak gitu, ada cover lagu, ada puisi, ada vlog, udah leader kalau dalam bahasa Sunda, terus ada tutorial. Kenapa gitu? Bukan nggak fokus. Di PR12 official ini ditulis official. Kenapa? Jadi banyak gitu. Si Din sama si Bang Lohan, dia mempunyai bisa nyanyi lah gitu, bisa nyanyi sama bisa gitar. Kenapa kita nggak nyoba aja gembreng gitu, luga lagu atau nyanyi gitu. Mengisi, berpartisipasi, tapi bukan untuk mengajak, tapi nyuguhan lah gitu. Kalau bahasa Sunda nyuguhan, kalau dalam bahasa Indonesia itu naon lah pokoknya nama nyuguhan itu nama gitulah, nyuguhan di dunia. Tutorial apa yang kita butuhin, seperti tutorial pembuatan alat-alat itu, alhamdulillah kita nggak beli. Seperti stand kita bikin dari itu besi, peranti jemuran gitu, terus lampu pakai neon gitu, cuman pakai aluminium foil sama kertas wajib gitu. Itu ada di tutorial. Terus kesehatan dan sunnah, karena kita belajar di Yayasan Ar-Rasyid, alhamdulillah. Nah, di sana diajarkan tentang pengobatan secara tradisional yang tuntunannya alhamdulillah dalam hadis dan insya Allah sunnah Rasul gitu. Terus apalagi ada konten vlog di mana kita udah leader gitu. Kita udah leader di sana bukan ingin saya lagi main sini, bukan. Kita bertadabbur, kita bertafakur sehingga kita bisa bertasyakur kepada Allah. Siapa kita, mau kemana kita, gagahkah kita, akan kemanakah kita. Di sana kita memberi nasihat. Terus ada konten apalagi seputar sila, karena Allah berfirman gitu dalam hadis Rasulullah, Allah menyukai mukmin yang kuat gitu. Nah di sini gitu, kita pantaskan diri menjadi hambanya sebagai makhluk Allah yang dinamakan manusia. Ditaikin lagi lah kelasnya menjadi manusia hamba Allah yang dicintai Allah, sebagai laki-laki mukmin yang kuat. Allah insya Allah, kalimat Allah cinta mukmin yang kuat. Jadi untuk teman-teman bisa
ngecek banyaklah tutorial dan keseruan-keseruan di PR12 ini, jadi ngawur. Intinya semoga di tahun 2021 rekan-rekan YouTube, rekan-rekan dulur nu di lembur, nu di kota, jangan sampai patah semangat. Dan kita membuat video di YouTube ini bukan untuk sekedar menjadi artis atau menjadi YouTuber. Di deskripsi saya bilang saya membuat channel YouTube ini, saya ingin berbicara ke khalayak banyak dan saya ingin mengedukasi orang-orang, merubah sudut pandang, di mana di puisi-puisi, di mana di tutorial teknik silat, di mana di ngevlog kita bertadabur, bertafakur hingga kita bisa bertasyahud. Nah di sana kita sebenarnya tentang mendekatkan diri, bagaimana kita dalam beraplikasi dalam kehidupan. Kita dihadapkan dengan milenial, secara kita masih muda, kita masih bisa untuk bereksplor, mencari ilmu bagaimana menjadi YouTuber. Nah kita jalani, kita nggak punya alatnya, ada HP, kita nggak bisa alat rekamnya, kita bisa ini menjadikan kreatif. Jadi untuk rekan-rekan jangan patah semangat. Di sini Allah telah mengasih jalan supaya kita terus berkreatif sampai semampu kita bersinar. Semampu kita bersinar, insya Allah ketika kita yakin Allah pun bisa merespon apa yang kita butuhkan. Nggak perlu jadi nggak perlu jadi berlebihan kok. YouTube saya nggak berkembang ya. Jangan tanyakan perkembangan selagi kita masih berproses gitulah. Terus aja semangat, terus aja prosesnya, nikmatin prosesnya. Yang kita rasain juga dari 2016 sampai 2020 pernah patah. Copyright itu wah indah sekali. Patah semangat, pernah bingung konten apa, bikin konten itu susah, pernah malas video apa. Itu yang kita rasain. Maka ketika teman-teman melihat YouTube ini, bukan saya memelas gitu. Di tahun 2020 ini alhamdulillah perkembangan dari 2016 sampai 2020 ini alhamdulillah pesat gitu. Walaupun 4 tahun. Kenapa? Dari 2016 sampai 2017 100, dari 17 sampai 2018 60, dari 2018 sampai 2019 500. Dan alhamdulillah dari 2019 sampai 2020 ini kita nyampe tadi sore 891 dan jam tayang 900-an lah. Mudah-mudahan 2021 kita bisa berkembang lebih baik gitu. Kenapa diceritain? Supaya teman-teman subscriber, teman-teman YouTuber nggak patah semangat, bisa melihat contoh gitu. Kalau contoh kan ini mah contoh nggak baik dari 2016 sampai 2020. Nah, mudah-mudahan energi teman-teman, sinergi teman-teman positif, kekuatannya bagus gitu, dan keadaannya bakalan beda lah. Setiap perjalanan pasti beda. Bisa jadi teman-teman baru bangun channel YouTube langsung melesat gitu. Cuman yang kita rasain dari pernah kemarin saya porsuk gitu drastis turunnya. Terus jam tayang itu kalau ibarat dalam bahasa Indonesia itu saling views gitulah, saling melihat video masih belum berhasil dari 2016 sampai 2020 gitu. Jadi kalau teman-teman masih ngeluh kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu, kalem lah gitu, keep slow. Karena
dari apa yang kamu rasakan ada yang lebih dari itu. Jadi teman-teman, rekan-rekan di lembur sama di kota, intinya bidang apapun kalian yang melihat video YouTube ini PR12 saya berbicara, saya mengajak rekan-rekan untuk berpartisipasi mewarnai dunia ini. Karena seperti judul awal, kenapa kita nggak aral subaha, kenapa kita nggak marah emosi dan merasa gagal? Karena saya membuat YouTube ini bukan untuk bisnis gitu. Membuat YouTube ini saya untuk bisa ngobrol khalayak banyak gitu tentang apa yang kita rasain. Dan insya Allah ntar kalau teman-teman nanya seputar kehidupan kita di PR12, insya Allah saya akan merespon gitu. Intinya waktu terus berlalu, usia bertambah. Di tahun 2020 ini apa yang rekan-rekan teman-teman suguhkan untuk dunia dan untuk berpartisipasi tadi yang tadi gitu ya, maaf lah teman-teman, saya belajar ngobrol. Kenapa saya ngomong gini, saya rasa penting gitu, sebab belum pernah saya berbicara di depan kamera. Adapun teman-teman lihat video teman-teman rekan PR12 bervideo, itu pun saya ada, cuman saya nggak masuk gitu. Entah itu jadi kameramen, entah itu jadi pembahas skrip, karena kemaluan. Nah sekarang saya berbicara tentang perjalanan YouTube ini, dan bukan tentang harus menjadi YouTuber gitu. Apapun profesi teman-teman, ingat ikhlas gitu, supaya tidak aral. Kalau bahasa Sunda aral itu, kalau bahasa Indonesia marah, sampai putus asa. Kita memproses YouTube ini 2016 loh teman-teman, sampai 2020 jauh. Perubahan cuma segitu-segitu saja, dan mudah-mudahan di tahun 2021 sampai selanjutnya, kalau misalkan Allah mengizinkan dan nyawa ini masih dikandung oleh badan, saya tidak akan berhenti untuk berkreasi, berkreativitas, berinovasi. Karena bukan tentang siapa yang harus menjadi pahlawan, tapi kamu mau jadi siapa gitu. Kamu mau menyuguhkan apa gitu untuk Indonesia ini, untuk keluarga, untuk rekan-rekan, untuk teman-teman. Kan sebaik-baik manusia dan sepintar-pintar manusia adalah manusia yang berguna. Itu qala Rasulullah. Maka di sini kita berbicara tentang kekreatifan, maka kontennya banyak gitu. Bukan kita nggak fokus tentang konten apa, tapi kita mencontohkan selagi kamu bisa, usahain aja gitu. Apapun basicnya, apapun bidangnya, selagi itu masih di jalur fikih Islam, jalankan saja ya teman-teman. Jadi panjang lebar ke sini ke sana, intinya saya ngebahas proses perjalanan YouTube ini, dan intinya pesan 2021 gitulah. Kita harus merefresh ulang kembali, mengupdate ulang kembali giroh kita atau semangat kita, supaya di tahun 2021 kita bisa menjadi fresh, kita bisa lebih bertenaga, kita bisa lebih bersemangat. Karena tidak ada sesuatu kekuatan, tidak ada sesuatu kesuksesan tanpa pengorbanan teman-teman. Bukan tentang kita menjadi pemenang atau menjadi orang yang sukses. Dalam perjuangan itu bukan menjadi pemenang, tapi menjadi orang yang berproses gitu. Sebab di dalam perjuangan jadi nggak diharuskan untuk jadi pemenang. Sebab yang memenangkan itu hanyalah Allah. Kita bertakdir dan bernadir, kita bernasib dan bertakdir gitu. Maka makana bikana wa biyakun wa yakunu, semua kehendak Allah.
Yang jelas saya titipkan semangat perjuangan teman-teman, jangan sampai pudar, jangan sampai lenyap lah gitu. Salah satu tokoh kartun yang menjadi inspiratif sekali adalah Naruto. Lihatlah perjalanan Naruto, bertahun-tahun dia melatih Sharingannya sampai bisa menjadi sempurna. Di dalam proses dia merasakan jerih, perih, maka disitulah kekuatannya. Nah, teman-teman yang apapun profesinya, intinya tetap semangat di tahun 2021 harus menjadi lebih baik dan bukan menjadi yang lebih baik saja. Saya menekankan adalah menjadi orang yang baik dan siap berbuat baik gitu. Karena untuk menjadi yang lebih baik gampang, sikuan, saling siku, menjadi yang terbaik bisa gampang. Tapi menjadi orang yang baik dan siap berbuat baik itu sulit. Terkadang mencer unta di jalan, ada yang buang sampah di jalan juga kita sulit untuk mengambilnya. Tapi orang yang siap berbuat baik, jangan pun sampah. Ketika dunia ini semerawut aut-autan, insya Allah dia siap untuk berbuat baik dan merapikannya. Maka ketika kita mempunyai cita-cita yang besar, harapan yang besar, kita harus siapkan permodalannya, kita harus siapkan semangatnya, karena segala sesuatu yang besar harus mempunyai modal juga yang besar. Kita mempunyai bisnis yang besar, kita harus punya uang yang besar untuk menjadi modalnya. Modal 70.000 berartinya nggak akan jadi semiliar gitu, teman-teman. Maka kalau kita mempunyai cita-cita yang besar, menjadi orang yang besar, siapkanlah hati yang besar, pikiran yang besar, waktu yang besar, dan hati yang ikhlas. Insya Allah kelak menjadi orang yang sukses menurut Allah dan Rasulnya. Sukses menurut saya bukanlah tentang banyaknya uang dan harta, melainkan bisa berpartisipasi mengubah dunia ini menjadi sesuai kehendak Allah, menjadi indah seperti pelangi yang berwarna-warni, tidak seperti mega yang hitam dan kuning pekat menyeramkan. Maka sekali lagi teman-teman subscriber dan YouTuber, kalau misalkan teman-teman putus asa, salah besar. Karena kalau semisal teman-teman tahu kita ngerintis YouTube ini, memang kita dari 2016 dan rubah-rubah terus kontennya. Maka yang perlu kita lakukan adalah terus berusaha, sabar dalam berikhtiar. Insya Allah nikmat, walaupun secara nilai matematika angka subscriber kita enggak 1000, terus jam tayang belum, kita belum dimonetasi gitu. Tapi kita nggak aral subaha, nggak marah-marah, nggak putus asa, karena yang kita lakukan mengembangkan diri di hadapan Allah. Mudah-mudahan ya, paling teman-teman sekian dari pembuatan channel kita PR12 ini. Mudah-mudahan di video ini teman-teman keangkat semangatnya supaya bisa lebih semangat lagi dalam bidang apapun. Cuman saya nyontoin dari bidang YouTube ini, saya ngerintis ini dari tahun 2016 dan sampai sekarang 2020 belum ada perkembangan secara garis matematika, cuman perkembangan menuju syarat monetasi si YouTube ini. Maka saya berpesan untuk ya terus semangatlah. Ya, akhirul kalam, semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat silakan subscribe, karena kita tetap butuh gitu bantuan teman-teman, dan terus berpartisipasi nontonin si video-video PR12 ini,
karena kita butuh jam tayang. Dan mudah-mudahan teman-teman yang subscribe, menonton, like bisa berkah, dan kalau misalkan bermanfaat silahkan teman-teman share. Terus bantu kita berkreatif di kolom komentar agar kita terus bisa berkarya untuk dunia ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.